Siawase datta ga. Siawase itu bahagia. Datta itu menerangkan bentuk lampau, udah terjadi gitu ya. Ga itu artinya tapi. Ini ada di Minna Nihongo bab 12, jadi perubahan kata sifat ke bentuk masa lampau. Misal sekarang udah nggak cantik lagi, dulunya cantik banget, berarti kire datta. Dulu harga makanan nggak semahal sekarang, dulu harganya murah banget loh. Yasukata. Yasukata berarti murah tapi dulu. Berasal dari kata yasui, murah. Yasukata, yasukunakata. Kalau ada yang kata-kata itu artinya berarti lampau. Dandang ya ni nata. Nah, dandang ini artinya lama-kelamaan. Lama-kelamaan. Kalau ya doang ini nggak ada artinya kalau di kalimat ini. Kemungkinan kayaknya kurang i di sini. Jadi di sini harus ditambahin huruf i. Jadinya iya atau artinya tuh benci atau nggak suka. Ninata berarti menjadi. Lama-kelamaan menjadi benci. Ini benci ya tadi ya. Nah, iya tadi itu kemungkinan kanjinya yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Coretan ini dibacanya kirai ataupun iya atau onyaminya ada lagi aku lupa. Ninata ini menjadi gitu ya. Nani ni nata. Ninarimas. Ninata ataupun ninarimas ataupun ninaru itu ada di Minna Nihongo bab 19. Jadi misal genki ninata. Genki menjadi sehat, habis sakit itu kan. Genki ninata, genki ninarimashita menjadi sehat, ataupun samuku narimashita ataupun samuku narimas jadi dingin, ataupun nichu gosai ni narimas menjadi umur 25 tahun. Nichu gosai ni narimas jadi umur 25 tahun. Kimi no ganbo kanaete ore o kowashita. Kimi no ganbo kanaete. Kimi itu artinya tadi kan kamu, no itu partikel, kana ganbo berarti permintaan. Permintaan kanairu. Kanairu itu mengabulkan atau memenuhi. Mengabulkan. Mengabulkan permintaanmu, diartikan seperti itu. Ada di lagu Doraemon, Yume o kanaete kureru, berarti Doraemonnya itu mengabulkan impiannya Nobita. Kenapa kanaete itu sebenarnya kanaeru? Berasal dari kata kanaeru karena nyambung sama kata-kata selanjutnya. Oreo kawashita. Oreo. Jadi kayak biskuit ya, Oreo. Oreo itu artinya aku ataupun gua sebenarnya. Gue. Kalau bahasa sopannya itu watashi ataupun watakushi ataupun boku gitu. Kalau ore itu lebih kasar gitu. Jadi kalau ngomong sama orang yang lebih tinggi jangan pakai ore. Kowashita. Kowashita itu menghancurkan, merusak. Oreo kowashita berarti menghancurkanku, merusakku. Ataupun yang sering dengar, aduh rusak nih, koharete shimata gitu. Mukashi yoku itta ne.
Nah, kalau diartiin tuh mukashi itu artinya dulu, yoku tuh sering, ita itu ngomong ataupun bicara gitu ya, ne itu lo ataupun ya. Jadi dulu sering ngomongin ini loh gitu. Karena ada kata mukashi, jadi di sini berubah jadi bentuk ta, menunjukkan lampau ataupun dahulu. Wasurenai yoni, wasurenai yoni. Wasurenai itu berasal dari kata wasureru atau wasuremas, itu artinya lupa. Jadi kalau wasurenai itu nggak lupa ataupun nggak lupa ataupun tidak lupa gitu ya. Yoni itu agar, supaya, ataupun semoga gitu. Semoga nggak lupa. Wasurenai yoni. Misal contoh kalimatnya gini. Hayaku oyogeru yoni, supaya bisa berenang lebih cepat. Mainichi rensu shite imasu. Latihan, setiap hari latihan. Mainichi rensu shite imasu. Ataupun kalau kita jenguk orang sakit, hayaku naorimasu, naorimasu yoni, semoga lekas sembuh. Sore demo kimi ga itta. Sore demo itu artinya meskipun begitu. Meskipun begitu. Kimi itu artinya tadi ya, kamu. Ga itu partikel, itta itu pergi, berasal dari kata iku. Karena udah pergi, jadinya itta dibentuk lampau. Ikimashita kata sopannya, itta bentuk futsuke-nya. Kartonyo no de yakusoku oyabuta. De itu artinya di, untuk partikel. Sebenarnya ini partikel, tapi bisa diartikan di. Ini menerangkan kata kerja yang melakukan pergerakan. Yakusoku itu janji. Ini ada juga di lagunya Himawari no Yakusoku ataupun janji bunga matahari. Oh, ini partikel. Yabuta itu berasal dari kata yaburu, artinya tuh menyobek. Arti yang sebenarnya. Berarti kalau diartiin ya, kalau janji diingkari gitu. Kita artiin yang atas dulu ya. Kimi no kita ini kotaete. Ini sebenarnya gimana ya? Kanji yang ini bacanya ganbo sebenarnya. Ganbo. Bukan kitai. Kalau kitai itu kanjinya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ki. Nanti itu gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini dibacanya kitai. Kitai itu artinya harapan. Kimi no kita ini, kota itu ini mirip kayak yang tadi. Kamu, no itu partikel, kota itu berarti mengabulkan harapanmu. Jibun o nakushita. Jibun artinya itu diri sendiri. O itu berarti partikel, nakushita itu menghilangkan, kata yang sebenarnya ya. Nakusu, nakushita. Nanimo kamo ageta noni uragite shimata. Nanimo kamo ageta noni uragite shimata.
Nani mo kamo berarti segalanya sebenarnya. Segalanya. Sakabehane. Ageta noni. Ageta. Ageta itu berarti telah kuberikan atau telah diberikan. Noni itu padahal. Urakita itu mengkhianati. Shimata itu berarti bentuk penyesalan ataupun bentuk sesuatu yang nggak enak tuh biasanya pakai shimata. Dikhianati itu kan nggak enak. Jadi artinya itu padahal semuanya telah kuberikan, padahal segalanya telah kuberikan, tapi malah dikhianati. Kita belajar bentuk noni ya, bentuk noni. Nani nani noni. Artinya tuh padahal. Misal kata-katanya ganbata berarti udah semangat, noni padahal udah semangat, shipashita gagal. Padahal udah semangat tapi gagal. Ataupun misal contoh yang lain, ie rumah, ga itu partikel, jika itu dekat, rumahnya dekat, noni padahal. Jadi padahal rumahnya dekat, baiku sepeda motor, de dengan, note kita berarti naik. Padahal rumahnya dekat tapi naik sepeda motor. Kelakuannya siapa ini? Terus kita belajar bentuk yang shimata ya. Nani nani shimata. Untuk menyatakan perasaan negatif atau penyesalan. Misal ya, pasokong ga kosho shite shimata. Komputerku rusak. Ataupun smaho ga kosho shite shimata. HP ku rusak. Selanjutnya adalah yuku nara michi o oshieru yo. Yuku itu artinya pergi. Nara itu bisa diartikan kalau. Michi itu jalan. O itu partikel, oshieru itu memberitahu. Yo itu artinya lo ataupun ya. Jadi artinya kalau pergi, aku kasih tahu jalannya lo. Jadi mirip Buddha lo malah tak tutuhi dalane ku padha wae karo versi bahasa Jawanya. Kita belajar bentuk nara. Nani nani nara. Ini juga artinya kalau. Misal contoh kalimatnya sukawanai nara berarti kalau tidak dipakai, kaishite kudasai. Tolong dikembalikan. Kirai nara kalau tidak suka, tabenaku temo ii desu. Nggak usah dimakan nggak apa-apa. Sochi kara hidari e masugu dayo. Sochi itu artinya situ. Kara itu artinya dari. Karamade. Sochi kara berarti dari situ. Hidari itu kiri. E itu ke. Masuk itu lurus. Dayo itu sama aja kayak tadi, artinya lo ataupun ya ataupun aja. Jadi diartikannya tuh dari situ ke kiri lurus aja. Bakumira nanka minaite yo motto. Bakumira itu spion, dari kata back mirror sebenarnya, kaca belakang. Nangka di sini bisa diartikan misal ataupun contoh gitu ya. Minaide itu berasal dari kata miru atau mimas, melihat. Minai berarti tidak melihat. Minaide kudasai berarti jangan melihat. Minaide kudasai jangan melihat, disingkat jadi minaide.
yo itu iya, moto itu lebih. Jadi kalau diartin tuh jangan melihat misalnya spion ya, moto lebih. Nah, kita lanjutin ke lirik selanjutnya. Kizuzuku kara, menyakiti. Kara itu karena. Jadi karena tadi moto kizuzuku kara berarti karena lebih menyakiti, menyakitkan. Jadi kayak gitu lagu Kartonyono kalau diartin dari kata per kata. Sekalian belajar bahasa Jepang, jadi videonya panjang banget. Nagai sugite gomenasai. Ternyata belajar dari lagu itu lebih mengasihkan karena memang ada contoh realnya. Apalagi kalau kita suka sama lagu tersebut, itu akan lebih gampang kita mengingat kata-kata pun kotoba yang ada di lagu itu. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi belajar bahasa Jepang. Tetap semangat, ganbatte kudasai, ishoni ganbarimashou. Ditunggu requestnya, kita mau bahas lagu apa, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk share buat teman-teman kalian yang orang Jawa tapi suka bahasa Jepang, istilahnya wibu tapi ambiar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sugeng dalu, sugeng sontan, dan konnichiwa.